kelas itu benar-benar karakteristiknya berbeda. Kalau IPA 1 tuh Bu aktif, cerewet, tapi sebenarnya kurang bisa gitu kurang paham ternyata, tapi aktifnya aktif gitu Bu. Jadi ngomongnya luar biasa gitu. Tapi pas di tes tuh ada yang enggak begitu lancar gitu ya. Kalau IPA 2 diem banget itu sampai saya supaya anak mau maju, ayo yang aktif dikasih es krim gratis baru udah maju. Jadi sebenarnya bisa ya, hanya nggak pede. Nah itu tuh memang harus kita kenali ya karakteristik. Kok bisa sekelas bisa sama? Berarti ada apa dengan matematik gitu ya? Yang salah bukan anaknya sebenarnya. Jadi dan bukan mata pelajarannya, tetapi bagaimana kita mengolah ya agar anak tuh bisa dan bisa mampu menggali gitu. Memang salah satu strategi di dalam mengajar itu tidak begini. Kita datang dengan persiapan kita, tapi anak-anak nggak siap. Ngerti nggak? Jadi maksudnya kayak Bu Ibu kemarin malamnya ngasih ini anak-anak, misalkan kita di grup WA-nya ya, misalnya anak-anak saat malam, misalnya kita sekitar jam 7, jam 8 kita share. Besok untuk mapel bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang cerpen. Kamu pelajari ya PPT ini agar besok misalnya dalam pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Boleh begitu. Sehingga anak tuh siap, bukan cuma kita doang. Iya kan? Kalau siap itu harus kedua-duanya sehingga kita pun bisa menggali potensi dia. Dari apa yang kamu pelajari misalnya. Ada nggak hal yang bisa menarik oleh kamu untuk dibuat inovasinya? Misalnya Bu, aku pengen bikin cerpen tapi kadang suka bingung misalnya dalam pembuatannya harus gimana. Nah kita kasih contoh-contoh yang kontekstual. Misalnya kemarin kayak Bunda kan ngambil contoh dari cerpennya siapa gitu ya. Kita ulas seperti itu. Jadi anak-anak juga harus lihat cerpennya. Terus ditandain misalnya. Ini cerpen teh. Nah coba jadi lebih ke contoh ada cerpen misalnya seperti itu. Coba menurut kamu ini cerpennya tentang apa? Kan ada beberapa gaya ya. Iya. Ada bahasa gaul, ada yang cerpen tentang apa tuh? Ada bahasa baku dan juga bahasanya santai. Terus ada yang tentang sejarah, ada yang tentang apalah pokoknya ya, dari pengalaman hidup, apa kemarin Ibu dengar gitu. Nah itu dicoba dianalisa, misalnya Bu Neng bisa aja ngasih kerjaan tuh cerpen. Coba kamu analisa ini bagaimana dia membuatnya, gaya bahasanya seperti apa, gitu kan ya. Itu contoh kontekstual. Artinya dia melihat cerpen langsung atau dia melihat matematik secara langsung. Bu Rita juga bisa bikin contoh-contoh numeriknya di kontekstual. Misalnya ya, misalkan kemarin juga dikasih contoh ya seperti, tapi kasih soal yang berhubungan dengan kalimat-kalimat kontekstual. Misalnya kita di rumah punya benda-benda apa, lalu coba buat distribusi frekuensinya. Misalnya yang berhubungan dengan alat makan, apa ada berapa, yang berhubungan dengan pakaian, misalnya ada apa, gitu ya dibuat. Jadi sehingga dia ketika masuk ke kehidupan sehari-hari ngerti gitu, oh iya aku harus begini. Nah ini yang disebut dengan kemampuan numerasi ya. Jadi literasi dan numerasi itu bukan hanya sekedar membaca yang ringan, tapi sebenarnya dia bisa membaca angka-angka gitu di dalam satu bahasan gitu kan. Kalau dulu mah kita nyebutnya IPA terpadu ya. Gitu ada IPA terpadu, misalnya kita soal-soalnya kan kemana-mana gitu. Berarti kan ke literasi yang gitu.